Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan penulisan ilmiah, serta teman-teman yang menyaksikan video presentasi saya pada hari ini. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan rancangan penelitian saya yaitu uji toksisitas akut limbah cair dari kapal kawasan industri Makassar PT Kima terhadap embrio ikan medaka atau Oryza celebensis. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Hani Humaira S. Adam dengan NIM L0212313001, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Baik, sebelum itu eh, saya akan membahas tentang latar belakang dari penelitian saya, yang dimana eh, PT Kimah itu menghasilkan limbah cair dari industri yang berpotensi mencemari perairan karena mengandung kandungan logam dan bahan kimia yang ada dalam limbah yang bersifat toksik terhadap organisme perairan. Eh, Industri tentu memiliki IPAL, namun IPAL tersebut belum tentu menghilangkan semua senyawa berbahaya yang ada dalam limbah yang dihasilkan. Nah, kita melakukan uji toksisitas akut untuk menilai dampak terhadap embrio ikan. Eh, Embrio ikan yang kita pilih adalah Oryza celebensis karena sensitif terhadap perubahan lingkungan serta bahan pencemar dan mudah diamati di laboratorium. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efek toksik dan nilai lethal concentration 50% selama 96 jam. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada tiga. Yang pertama, apakah limbah cair dari IPAL PT Kima ini bersifat toksik terhadap embrio ikan medaka Oryza celebensis? Yang kedua, pada konsentrasi berapa limbah cair IPAL mulai menunjukkan efek toksik terhadap kelangsungan hidup embrio ikan medaka Oryza celebensis? Dan yang terakhir, berapa nilai lethal concentration 50% dari limbah cair IPAL PT Kima terhadap embrio ikan medaka dalam waktu 96 jam paparan? Baik, itulah tadi rumusan masalah. Kita berlanjut ke tinjauan pustaka. Yang pertama adalah terkait limbah cair industri, yang dimana limbah cair industri ini meningkat tiap tahun dan mengandung berbagai bahan, baik itu logam, pestisida, dan surfaktan. Nah, PT Kima sendiri ini menghasilkan limbah dari berbagai sektor, mulai dari kimia, makanan, tekstil, dan logam. Dan meskipun ada IPAL, tapi IPAL ini tidak selalu efektif dalam mengolah senyawa non-biodegradable. Yang kedua ada uji toksisitas akut, di mana kita mengukur efek toksik dalam waktu singkat terhadap organisme uji. Nah, organisme uji di sini adalah embrio ikan medaka atau Rhizia celebensis. Tujuan utamanya adalah untuk menentukan nilai lethal konsentrasi 50% atau konsentrasi yang mematikan 50% organisme. Dan ini bisa menjadi dasar ambang batas pencemar yang bisa masuk di perairan oleh lembaga lingkungan ataupun dari PT Kimah Makassar sendiri. Baik, selanjutnya masih di tinjauan pustaka. Yang ketiga adalah ikan medaka sebagai organisme uji, karena ikan medaka ini memiliki sifat yang sensitif terhadap perubahan kualitas air. Nah, embrio dari ikan medaka ini itu transparan serta memiliki siklus hidup yang pendek serta mudah diamati di laboratorium. Sehingga Oryza celebensis ini bisa menjadi organisme uji yang efektif untuk menilai eh, dampak paparan pencemar terhadap embrio di perairan. Oryza celebensis ini juga adalah spesies endemik Sulawesi Selatan yang cocok untuk uji toksikologi seperti yang saya bicara tadi. Oke, yang keempat adalah dampak limbah terhadap embrio, di mana embrio ini sangat rentan karena memiliki sistem detoksifikasi yang belum sempurna sekaligus memiliki efek di mana limbah ini bisa menyebabkan keterlambatan penetasan, abnormalitas morfologi, gangguan osmoregulasi, serta kematian dari embrio ikan ini. Dan terakhir, parameter yang diamati. Yang dimana yang pertama adalah mortalitas atau kematian, yang kedua adalah S50 atau lethal concentration 50%, laju penetasan, waktu penetasan, dan abnormalitas. Yang kedua ada evaluasi mikroskopis, seperti kita melihat detak jantungnya, perkembangan somit, serta gangguan perilaku dari embrio ikan medaka. Dan yang terakhir kita melihat juga bagaimana kualitas air limbah IPAL PT Kima seperti pH-nya, terus total dissolve
solid dan dissolved oksigen. Baik, selanjutnya saya akan membahas terkait metode penelitian yang dimana lokasi dari metode ini dari penelitian ini itu yang pertama kita akan mengambil sampel di IPAL PT Kimia Makassar dan juga melakukan metode eksperimen di Laboratorium Fisiologi Hewan Air Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Untuk variabel penelitian sendiri itu ada dua. Yang pertama, variabel bebasnya berupa konsentrasi limbah cair dari IPAL PT Kima dan kualitas limbah cair seperti pH, suhu, TDS atau total dissolved solid dan dissolved oksigen. Dan variabel terikatnya yaitu persentase kelangsungan hidup embrio ikan Oryzis celebensis serta nilai lethal concentration atau nilai konsentrasi yang mematikan 50% organisme uji. Baik, selanjutnya ada metode penelitian yaitu berupa parameter yang dimana kita menilai kelangsungan hidup dari embrio. Yang kedua, nilai lethal concentration 50%, perkembangan embrio seperti denyut jantungnya, somitnya, dan juga kualitas limbah dari eh, IPAL PT Kima sendiri seperti pH, suhu, TDS, dan DO-nya. Oke, dan yang terakhir adalah analisis data yang dilakukan itu berupa analisis mortalitas dan kelangsungan hidup, yang dimana rumus dari mortalitas sendiri itu adalah berupa jumlah embrio yang mati per jumlah total embrio dikali 100. Dan untuk survival rate atau kelangsungan hidup itu rumusnya berupa 100% dikurang persen dari mortalitas itu. Yang kedua, kita melakukan uji statistik atau berupa uji ANOVA one way untuk melihat perbedaan antara perlakuan yang telah diberikan terhadap eh, embrio. Dan juga uji lanjut seperti 2K ketika ada perbedaan yang sangat signifikan dari hasil uji. Dan yang terakhir adalah analisis lethal concentration 50% atau konsentrasi yang mematikan 50% organisme. Uji itu menggunakan analisis probit untuk menghitung data dari mortalitas embrio tersebut. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan terkait rancangan penelitian saya. Semoga em, itu bisa memberikan gambaran bagi saya dalam melakukan penelitian nantinya dan juga bisa memberikan gambaran juga kepada PT Kima bagaimana untuk mengetahui eh, ambang batas bahan pencemar yang bisa masuk ke perairan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.